Ya udah nanti aku suruh supir baru ya buat anterin baju kamu ganti di kantor. Iya sayang. Makasih ya. Tapi maaf, kayaknya aku belum bisa pulang. Soalnya kasus Alvaro ini cukup rumit. Aku harus cari bukti untuk meringankan beban dia. Iya, aku juga cemas, Nan. Aku takut banget kalau Alvaro itu sampai buka mulut tentang... Udah sayang. Kamu gak usah khawatir ya. Aku yakin Alvaro gak akan ngomong macam-macam karena dia itu adalah orang yang setia kawan, ya. Pak Kina, terus gimana caranya untuk mendapatkan bukti yang Bapak inginkan, Pak? Iya, saya sedang pikir. Siapa itu? Ini sayang, aku lagi sama Pak pengacara. Kamu lagi sama dia? Kelihatannya Bu Safira lagi sibuk. Anissa? Iya Bu, Kenapa kamu? saya tadi mau nanya sama Bu Safira. Ini kan udah harus waktunya untuk menjemput non Cinta. Baiknya saya yang jemput atau Bu Safira yang jemput? Kayaknya Safira lagi sibuk deh. Udah kamu aja yang jemput, ya? Oh ya, baik Bu. Ya udah kamu hati-hati ya. Semoga masalah Alvaro cepat selesai. Aku ketakutan terus kalau Alvaro itu belum bebas. Iya sayang, bye. Bye. Anissa? Iya mbak. Loh, saya manggilnya Anissa. Bukan kamu, Aziza. Maaf mbak, tadi Teteh disuruh sama ibu untuk jemput non Cinta. Apa? Jemput Cinta? Iya, Ya udah. permisi mbak. Sepertinya Mama sedikit demi sedikit mulai menjauhkan aku dari Cinta. Gimana kalau lama-lama Cinta lebih bergantung dan dekat sama Anissa daripada sama aku? Karena pada dasarnya, Anissa memang ibu kandungnya Cinta. Ya Allah, aku ingin sekali seperti mereka. Bisa menjemput Naila ke sekolah. Pasti sangat menyenangkan dan bahagia. Bibi. Non Cinta. Oh, duh. Udah selesai sekolahnya ya? Iya. Kita langsung pulang yuk. Ayo Bi. Minum ya. 1, 2, 3. Aku digendong Bibi. Yang aku ingat, pernah kau curi dariku dulu, ditawarkan lagi untukku. Cinta sukanya lagu apa? Cicak-cicak. Kita nyanyi cicak-cicak ya. Ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, hap. Lalu ditangkap. Di dalam ruang dan waktu. Non cantik, udah sampai rumah. Turun, 1, 2, 3. Wah, tingginya. Ini buat Mama. Ya. Yuk, masuk ke dalam. Hai Cinta. Aduh, anak Mama baru sekolah aja udah bikin kangen. Gimana tadi sekolahnya? Seneng nggak? Ada yang lebih seru, Ma. Apa tuh?
Tadi Bibi nyanyi di mobil, suaranya bagus banget. Saya simpen tasnya non Cinta dulu di dalam, Bu. Iya. Cinta, apa ini? Ini surat dari mamanya Tiara. Mamanya Tiara. Mama lihat ya. Safira, Bima sedang ngawasin dan ngincer kita semua. Pertama Alvaro, dan selanjutnya pasti lo dan Kinan. Maaf kalau gue hanya bisa ngirimin surat sama lo, karena gue gak bisa nemuin atau nelpon lo. Nggak aktif lagi HP-nya. Anissa! Anissa! Ya, Bu. Anissa, saya titip Cinta ya. Oh ya, Saya harus pergi sekarang. Jadi hampir setiap malam Alvaro datang ke klub ini. Mana sih? Tujuan kita datang ke sini, kita untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Oke, baik Pak. Kinan mana sih? Kok nggak ada di ruangannya? HP-nya juga nggak aktif lagi. Murni. Iya, Bu. Pak Kinan mana kok nggak ada di ruangannya? Baru saja keluar sama pengacaranya. Baru keluar? Iya. Kok saya nggak lihat ya? Ya udah makasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Duh, Safira, Aduh, ada mama lagi. kamu ngapain di sini? Mama nggak boleh tahu soal ini. Nanti jadi ribet urusannya. Aku cuma mau ketemu Kinan kok, Ma. Tapi tadi dia nggak ada di ruangannya. Sekarang aku mau susul dia dulu ya, Ma ya. Tunggu bentar, Safira. Sikap kamu ini kok kayaknya mencurigakan ya? Apa yang udah kamu sembunyiin dari saya? Enggak kok, Ma, nggak apa-apa. Tadi aku cuma mau ketemu Kinan doang, tapi dia nggak ada. Enggak. Ini pasti ada hubungannya sama Kinan. Berarti saya harus perlu tahu. Tapi beneran, Ma, nggak ada apa-apa kok. Itu apa itu? Enggak, Ma, ini bukan apa-apa kok. Sini. Ma, Sini. Ma, jangan. Saya lihat dulu. Tapi ini bukan apa-apa kok ini. Ada apa? Kenapa kamu nggak berani kasih ke saya? Hah? Ini pasti ada sesuatu nih. Sini. Ma tolong, Ma, Sini. jangan. Ma, jangan, Ma. Diem. Ini apa-apaan nih? Kenapa Bima ngincer kamu sama Kinan? Udah, Mama tenang aja, aku bisa kok, Ma, ngurusnya. Ngurus apa? Seperti kamu ngurus masalahnya Anissa? Iya. Kamu tuh gak pernah becus untuk menyelesaikan masalah. Kamu tuh cuma bisanya bikin masalah. Ngerti? Dasar biang kerok kamu. Bisanya cuma bikin masalah aja. Ma, tunggu, Ma. Pak, apa ini cukup, Pak? Ini udah lebih dari cukup, Pak. Kita bisa langsung menemui polisi. Bapak, apakah bersedia menjadi saksi dan ikut kita ke kantor polisi, Pak? Tentu, Pak. Ini demi Pak Alvaro, karena dia pelanggan tetap di sini. Dia baik sekali, Pak. Apalagi Pak Alvaro sering memberi tips besar ke saya. Baik kalau gitu, kita langsung pergi sekarang aja, Pak. Baik, Pak. Selamat siang, Pak Nugroho. Siang, Pak. Silakan dulu. Terima kasih. Jadi, apa yang ingin kalian tunjukkan? Silakan, Pak.
Seperti yang Bapak lihat, di rekaman CCTV ini menunjukkan Alvaro ada di bar. Di waktu yang sama saat Bagas diperkirakan dibunuh. Bapak boleh cek, di sini juga ada waktu kejadiannya. Jadi ini artinya Alvaro tidak mungkin membunuh Bagas. Karena Alvaro memiliki alibi. Saya memiliki keterangan dari 2 orang saksi yang membunuh Bagas. Dan bartender ini juga sudah siap bersaksi langsung. Jadi saya minta pihak kepolisian untuk segera melepaskan Alvaro. Apalagi setelah insiden di penjara kemarin, Pak. Baiklah. Saya harus telepon beberapa orang dulu. Permisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Alvaro! Alvaro! Syukurlah, lu udah di sini, Al. Sorry. Sakit, man. Gue lupa. Sesuai janji gue, bro. Gue udah ngeluarin lo dari penjara. Gue nggak bakal biarin lo lama-lama membusuk di sana. Tapi sorry banget deh. Harusnya gue lebih cepat ngeluarin lo dari sana. Jadi lo nggak usah ngalamin kayak gini. Thank you, Nadia. Mungkin sehari lagi gue di penjara. Gue bakal mati, Nah. Pak Alvaro. Kami dari kepolisian minta maaf karena telah masukkan Anda ke penjara. Kami berjanji untuk lebih baik lagi mencari pembunuh Bagas yang sebenarnya. Oke, Pak. Saya maafkan. Tapi saya ada satu pertanyaan untuk Bapak. Apa itu? Bapak masukin saya ke penjara. Pasti ada bukti, kan? Ya, bukti yang kami miliki saat itu adalah bukti yang paling kuat. Boleh saya tahu, Pak? Bapak dapat bukti itu dari siapa? Dari ayah Anda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya permisi. Terlaluan. Dia tega sama anaknya sendiri. Udah, bro. Sekarang lo nggak usah pikirin itu dulu ya. Sekarang lo fokus buat mulihin diri lo ya. Lihat kondisi lo. Ayo. Panugraho! Panugraho! Pak, tolong jelaskan sama saya ini ada apa. Kenapa pembunuh saudara kembar saya dibebaskan? Pak Bagus tenang dulu ya, biar saya jelaskan. Bapak sendiri yang bilang sama saya kalau ada bukti kuat. Rekaman CCTV Alvaro yang mendatangi saudara kembar saya. Pak Bagus, dengarkan saya. Pengacara mereka datang membawa bukti yang tidak bisa dipungkiri lagi, Pak. Dan ternyata memang benar. Alvaro ada di bar di rentang waktu pembunuhan Bagas. Dan alibinya pun sangat kuat. Banyak orang yang melihatnya dan juga terekam oleh CCTV. Jadi maksud Bapak, dia bisa lepas gitu aja?
Pak Bagus! Pak Bagus mau kemana? Alvaro! Lo mau apa lagi, Bagus? Lo nggak lihat? Gua nggak bersalah. Gua punya saksi. Gua punya alibi. Dan sekarang lo mau apa lagi, Bagus? Kalian pikir kalian bisa kabur gitu aja? Gua sampai kapanpun gak akan pernah berhenti nyari orang yang ngebunuh saudara kembar gua. Dan gue yakin orang itu pasti salah satu dari kalian. Hei, jaga ngomongan lo! Gus, mau! Kondisi lu belum pulih. Dan satu lagi, mulai sekarang gua akan terus ngawasin kalian. Dan suatu saat nanti, salah satu dari kalian pasti akan ketangkep. Gua nggak takut, Bagus. You'll see. Karena gua nggak bersalah. Gua nggak takut. Udah. Yuk, kita pulang. Ayo, Pak. Masuk. Udah. Ayo. Jadi pembunuhnya bukan Mas Alvaro, Pak? Saya juga nggak habis pikir. Polisi bilang kayak gitu dan mereka punya buktinya. Ya udah, nanti kalau misalnya ada kabar terbaru, saya kabarin lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak Bagus. Apa katanya, Aziza? Katanya Mas Alvaro bukan pelakunya, Teh. Teteh kenapa sedih? Teteh cuma ngerasa kok kayaknya semakin jauh langkah kita untuk bisa menemukan Naila. Sabar ya, Teh. Ya Allah, Nak. Di mana kamu, Nak? Bi, saya mau gambar dengan Cinta. Dengan Cinta? Ayo, Bibi temenin main. Ayo. Iya, ayo. Untung aja ada non Cinta yang bisa ngibur Teteh. Ma, kita mau kemana sih? Ayo cepetan, Pak. Masuk situ. Loh, Ma. Ini kan kantornya Mas Bima, ngapain kita kesini? Kamu itu biang dari semua masalah ini. Dan kamu harus tanggung jawab. Kamu juga yang harus selesaiin masalahnya. Kamu tahu siapa yang kamu hadapin? Harimau. Dan sebelum harimau itu menerkam kamu, kamu harus bisa jadi singa supaya bisa menunjukkan taring kamu. Mah, tapi... Udah diem aja, kenapa sih? Ayo, Pak. Masuk situ, Pak. Baik, Bu. Apa? Laki-laki kurang ajar itu dibebaskan? Kurang ajar! Jadi apa yang harus saya lakukan? Kamu sekarang juga pergi keluar kota. Kamu nggak usah kembali lagi dulu sementara. Sampai kamu saya suruh kembali. Ngerti kamu? Siap, Bos. Kamu udah pergi. Pak, ada orang yang mau ketemu Bapak. Siapa? Bu Mala dan Bu Safira. Mari Bu, saya antar ke ruang VIP. Ya, oke.
Siapa sih dia? Aneh banget. Kok aku kayak pernah ngeliat ya? Tapi di mana? Ayo cepetan Safira. Wah, 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 wah. Bu Mala. Suatu kehormatan untuk saya didatangi oleh orang yang luar biasa seperti Ibu. Saya datang ke sini mau meluruskan kesalahpahaman. Apa maksud dari istri kamu di dalam surat ini? Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap anak saya dan istrinya? Maafin saya karena saya ketawa karena memang lucu. Kan Safira dan Sarah mereka ini bersahabat. Justru setahu saya Safira ini yang mengetahui kalau istri saya itu selingkuh dengan salah satu temannya. Saya nggak nyangka, Bu. Ternyata persahabatan mereka ini hanya saling menutupi dosa. Aku gak ada hubungannya sama sekali sama itu semua. Mas Bima, aku ini peduli sama Sarah karena Sarah adalah teman aku. Yakin kamu Safira? Cukup Bima, saya minta kamu berhenti mengincar anak saya dan istrinya. Kamu tahu kan siapa saya? Dan kamu harus tahu apa yang akan bisa saya lakukan. Orang-orang boleh aja takut sama kamu, tapi saya tidak. Kalau sampai kamu usik keluarga saya, kamu akan tahu dengan siapa kamu berperang. Hai Safira. Cicak, cicak, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, aku tangkap. Lagi-lagi datang seekor nyamuk. Hap, hap. Lalu ditangkap. Wah, Non Cinta udah pinter nyanyi ya sekarang. Bibi bawa apa tuh? Ini Bibi habis beli banyak makanan. Ada kue-kue juga loh buat Non Cinta. Mau? Bibi simpan dulu ya ke belakang. Iya, Bi. Aska nyanyi lagi yuk. Non Cinta, kenapa sih mainannya dikasih nama Aska? Non Cinta mau nggak ngobrol sama Aska? Yang namanya sama nih sama mainan Non Cinta. Pasti Aska juga seneng bisa ngobrol sama Non Cinta. Yuk, kita telepon ya. Telepon. Deh, genjot. Terus. Gak apa-apa kok, abang pegangin terus. Terus deh, genjot. Ya, terus. Terus. Coba kalau Dede Naiwa udah ketemu, aku juga bisa main sepeda sama Dede Naiwa kayak mereka. Hah? Aska, ibu kamu mau ngomong nih. Ingat ya, jangan lama-lama. Telepon segala ribet. Bu, Aska. Apa kabar, Nak? Iya, Bu. Aku baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Aska, Ibu mau kenalin kamu sama seseorang. Pasti kamu suka deh. Siapa tuh, Bu? Non Cinta, ngomong sama Aska ya. Gak mau. Gak mau. Bu, itu suara Dede Naiwa ya? Bukan, Aska. Itu bukan Dede Naila. Ibu sekarang kan kerja mengasuh Non Cinta. Itu Non Cinta tadi. Bu, kapan sih Dede Naiwa bisa ketemu?
Aku gak sabar ketemu Dede Naila. Aku juga pengen main bareng sama Dede Naila. Sama, Nak. Ibu juga kangen sekali sama Dede Naila. Aska doain biar ibu bisa segera menemukan Dede Naila ya. Biar Allah segera mengembalikan Dede Naila kepada kita. Aska berdoa terus buat ibu, buat Dede Naila juga. Iya, Bu. Aku selalu doain ibu kok dan Dede Naila. Ya udah. Ibu harus kembali bekerja. Selama ibu masih bekerja, ibu minta Aska harus jadi anak yang pintar, rajin belajar, nggak boleh nakal. Iya, Bu. Aku selalu belajar kok. Aku juga gak bakal kecewain ibu. Ya, Nak. Jaga diri kamu ya, Nak. Iya, Bu. Thank you, Nan. Sorry kalau gue selalu ngerepotin lo. Santai bro, itulah gunanya temen. Al, lu sekarang fokus pulihin diri lo. Ingat pesan gue ya, meskipun lu sekarang bebas, lu terbukti gak bersalah. Itu bukan berarti Bima bahkan berhenti buat gangguin lo. Jadi mendingan lu sekarang di rumah sampai situasi bener-bener kondusif. Please. Tapi Nan, gue harus tahu keadaan Sarah. Aduh ya ampun. Al, please. Ini sekarang kondisinya udah beda. Stop pikirin Sarah, stop khawatirin dia. Lu fokus dulu sama diri lo sekarang ya. Tapi gue itu, kalau belum tahu keadaan Sarah, gue nggak tenang, Nan. Kalau lu sampai ngehubungin Sarah, apalagi lu temuin dia, itu bikin masalah baru buat Sarah. Lu tahu kan Bima gimana orangnya? Nih, dengerin gue. Kalau lu emang sayang sama Sarah, stop gangguin dia dulu. Buat sementara aja. Lu ngerti kan maksud gue? Yaudah, gue balik dulu ya. Hati-hati lu, Nan. Ya. Alvaro, lu udah keluar dari penjara? Atau jangan-jangan lu udah bikin perjanjian sama bos Bima? Atau lu nyogok polisi? Ya. Bapak macam apa kamu, Pak? Kenapa tega ngejeblosin anaknya sendiri ke penjara, Pak? Sampai aku dipukulin, Pak. Buas, Pak, buas! Bapak ini manusia atau bukan sih, Pak? Punya hati, Pak! Alvaro, lo dengar ya. Gua gak pernah peduli lo bakal mampus atau busuk ke penjara sana. Kenapa? Lo gak suka? Lo mau pukul gua? Hah? Pukul! Nih, pukul! Hah? Lo gak berani kan? Gak takut sama lo. Kenapa? Kenapa lo gak jadi pukul gue? Hah? Kenapa? Gak tau diri lo. Alvaro! Alvaro, gak apa-apa lo. Kesabaran aku udah habis, Pak. Kalau aku nggak bisa bawa Mama pergi dari sini, Papa yang mesti pergi dari sini. Jangan pernah menginjakan kaki Papa lagi di rumah ini lagi, Pak. Lo berani ya ngusir gue dari rumah ini? Yang ada, lo yang harus pergi dari rumah ini. Apa? Selama ini, aku yang bayar uang kontrakan, Pak. Uang belanja juga dari aku. Mulai sekarang, Papa jangan pernah menginjakan kaki Papa lagi di rumah ini lagi. Lo lihat aja nanti. Lo bakal nyesel, Alvaro. Karena gue tahu sesuatu yang lo gak pernah tahu.
Apa dia tahu sesuatu tentang Sarah? Apa dia ngomongin tentang Sarah? Hei, Alvaro! Lo dengarkan omongan gua? Lo bakal nyesel, Alvaro. Dengar itu! Mama pikir Mama gak akan pernah ketemu sama kamu lagi. Ya Allah. Ini kenapa, nak? Siapa yang sudah melakukan semua ini sama kamu? Dan lo, Susi! Lo ajarin tuh anak kurang ajar itu. Dia udah berani ngusir gue dari sini. Dasar anak durhaka! Hah! Apa betul kamu sudah mengusir papa kamu, nak? Kenapa, nak? Sebenarnya aku juga nggak mau kayak gini, Ma. Tapi Papa udah kelewatan, Ma. Aku mohon sama Mama. Aku mohon sama Mama. Jangan pernah biarin Papa masuk ke rumah ini lagi, Ma. Mama, biar bagaimanapun juga dia itu papa kamu, nak. Orang tua kamu. Mama gak mau, nak. Mama gak mau kamu jadi anak yang durhaka. Aku juga gak mau Ma jadi anak durhaka, Ma. Aku juga gak mau Ma jadi anak durhaka. Tapi aku gini gara-gara apa-apa, Ma. Asal Mama tahu. Yang menjebloskan aku ke penjara itu Papa, Ma. Astagfirullahaladzim. Cinta, Non Cinta, mau apa? Mau makan. Ini nggak boleh buat Non Cinta. Ini makanannya orang gede. Yang ini punya Mama, Papa, sama Oma. Non Cinta itu udah Bibi siapin makanannya. Bibi ambilin ya. Tapi Cinta lapar. Iya, Bibi ambilin makanan Non Cinta ya. Jangan yang itu ya. Iya, Bi. Sebentar ya, Non. Kata teman-teman, bubuk kacang enak. Kok aku nggak boleh makan? Ada yang lihat aku makan ah. Kamu masuk aja ke rumah duluan. Saya masih banyak urusan. Bukan cuma ngurusin urusan kamu. Ayo Pak, jalan. Astagfirullahaladzim. Non Cinta? Hah? Non Cinta makan ini? Makan bumbu kacang? Astagfirullahaladzim, Non. Non, ayo muntahin, Non. Ayo, Non Cinta dilepeh ya. Non Cinta nggak boleh makan ini. Non Cinta alergi. Ayo dilepeh. Jangan, Non. Dilepeh. Dilepeh bumbu kacangnya. Non Cinta makan bumbu kacang. Oh my God. Ayo cepetan ambilin lap, ambilin tisu. Ayo. Sini, ayo. Ayo lepeh ke tangan Bibi. Ayo, Nak. Dimuntahin, Nak. Ayo, dimuntahin. Sini. Gimana ini, Teh? Kalau Non Cinta nanti kenapa-kenapa. Ayo muntahin, Nak. Ayo muntahin ke tangan Bibi. Ayo, dimuntahin sekarang. Ayo, Non. Udah. Cinta? Cinta? Mama. Udah, Nak. Udah ya, udah. Sayang, udah nanti Bibi bikinin makanan yang lain ya. Udah ya, Non ya. Jangan nangis lagi. Cinta? Cinta? Ya Allah sayang, kamu kenapa nangis kayak gini? Anissa, kamu apain Cinta? Kok dia bisa nangis sampai kayak gini? Ya Allah. Udah sana pergi. Mbak, tapi tadi... Aziza, jangan mentang-mentang Anissa ini kakak kamu, terus kamu tuh belain dia ya. Udah sana kerja. Bikin nangis Cinta aja.
Sayang, diam ya, Nak ya. Diam ya. Teh, nanti Teteh jelasin aja semuanya sama Mas Kenan ya. Mas Kenan pasti mau ngertiin Teteh. Cinta kenapa nangis sayang? Bibi jahat. Bibi jahat? Bibi jahat apa sama kamu sayang? Kok somainya diambil? Astaga, somai? Pasti maksud cinta bumbu kacang. Kenapa Anissa ngebiarin Cinta makan bumbu kacang? Ya udah Cinta jangan nangis lagi ya. Biar mama yang marahin Bibi. Ya? Iya, Bibi jahat. Ya udah, Cinta nggak boleh nangis lagi. Biar mama yang marahin Bibi ya sayang ya. Diam ya sayang, jangan nangis ya. Cinta tunggu sini ya. Halo Anissa, ini saya udah di depan rumahnya Kinan nih. Kamu keluar ya? Oke. Anissa, kenapa kamu harus kerja di sini sih? Kenapa di rumahnya Kinan? Kan saya bilang, apapun kebutuhan kamu, Aska dan Aziza, saya yang tanggung. Kenapa nggak bilang sama saya? Ya saya nggak enak kalau seperti itu, Pak. Jadi saya memutuskan memang harus bekerja untuk bertahan di Jakarta. Apalagi sekarang saya juga harus kirim uang ke kampung karena Aska ada di sana sama mertua saya. Dan minta maaf sebelumnya kalau saya nggak memberitahu Pak Bagus tentang hal ini. Ngapain dia bawa Bagus ke sini? Pasti mereka ngerencanain sesuatu. Harusnya dari awal aku nggak percaya sama dia. Jangan-jangan dia pura-pura baik karena untuk mau mengambil Cinta. Nggak boleh ada seorang pun yang ngambil Cinta dari aku. Ma, aku mau main. Ya nanti kita main ya sayang ya. Cinta ikut mama dulu ya. Ayo sayang. Ya udah, nanti setelah ini saya mau ketemu Pak Nugroho. Kalau ada kabar terbaru untuk Maila, saya kabarin ya. Makasih banyak, Pak. Saya sangat menghargai itu. Makasih, Pak. Terima kasih. Saya harus balik kerja, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas sakit, Mas. Oh, sakit ya. Maaf ya sayang ya. Oh iya sayang, aku dengar Alvaro katanya sudah dibebaskan. Dan aku juga dapat info. Katanya ada orang yang memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati. Kira-kira siapa ya orang itu? Aku penasaran deh. Aku nggak tahu, Mas. Itu bukan aku nggak ngapa-ngapain kok. Oh, tunggu dulu. Masa iya sih kamu nggak tahu siapa orangnya? Beneran kamu nggak tahu? Ya udah deh kalau gitu. Aku lupa. Kayaknya aku ada sesuatu deh di kantong. Apa ya? Oh, surat untuk Safira. Kok aku kayak kenal sama tulisannya ya? Ini tulisan siapa ya? Safira dan Kinan, hati-hati dengan Bima. Kenapa kertas itu bisa ada sama Mas Bima?
Aduh. Kalau aku tanya itu jawab. Mau jawab nggak? Jawab. Nantiara, kamu nggak pusing apa main ayunan gini? Iya. Cika. Udah ya capek. Aku mau hati-hati. Udah, nanti kamu pusing. Aku mau hati. Fatir mau main ayunan juga. Iya belum bisa ya. Ya udah Bibi ayunin aja ya. Oke. Nih. Sini. Masuk. 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 Duduk. Mas ampun, Mas, aku mohon ampun, Mas. Kamu udah nggak tahu diri. Gimana rasanya? Gimana? Enak sayang. Mana coba lihat di luar itu panas banget. Kamu itu udah nyakitin aku. Dan aku sekarang mandiin kamu, biar pikiran kamu ini bersih dari yang namanya Alvaro. Nanti kamu, biar pikiran kamu bersih dari yang namanya Alvaro. Udah ketemuan sama laki-lakinya? Bagus ya kamu nggak izin saya main ninggalin Cinta gitu aja. Iya Bu, tadi nggak sempat izin. Ketemunya cuma sebentar sekali tadi, cuma ketemu di depan begitu aja. Hari ini memang cuma sebentar. Apa iya besok-besok kalau kamu itu nggak bakalan ketemu sama laki-laki itu lagi? Saya nggak mungkin melakukan itu, Bu. Saya pasti tanggung jawab sama pekerjaan saya. Apa kamu bilang? Bertanggung jawab? Anissa, kamu tadi itu udah kasih bumbu kacang ke Cinta. Kamu tahu nggak itu fatal banget. Cinta itu alergi sama bumbu kacang. Iya Bu, saya ngerti. Anissa, mulai sekarang saya nggak mau kamu ngerawat Cinta lagi, apalagi deket-deket sama Cinta. Melihat sikap kamu yang ceroboh, saya jadi nggak percaya sama kamu lagi. Ada apa ini? Ini loh, Nan. Anissa tadi ceroboh banget ngerawat Cinta. Masa dia ngasih kacang ke Cinta? Iya Pak, maafin saya Pak. Saya janji saya akan lebih hati-hati lagi menjaga non Cinta. Nggak akan lengah seperti tadi. Saya mohon Ibu dan Bapak beri saya kesempatan. Sayang, tuh lihat. Anissa udah bener-bener menyesali perbuatannya. Aku yakin kedepannya pasti dia akan lebih baik lagi. Saya janji nggak akan mengulangi kesalahan saya seperti tadi lagi, Pak. Saya benar-benar nyesel. Saya cuma minta, tolong izinkan saya untuk tetap bekerja menjaga non Cinta. Saya udah sayang sekali sama non Cinta, Pak. Anissa, seandainya anak kamu itu alergi kacang, apa kamu akan ngebiarin anak itu makan kacang? Kenapa kamu diem? Padahal dalam hati kecil kamu juga tahu kan, kamu gak akan pernah bisa ninggalin anak kamu sama orang yang ceroboh. Saya janji nggak akan terulang lagi. Tapi saya mohon Ibu izinkan saya tetap untuk menjaga non Cinta. Kamu lihat kan, Nan? Dia aja nggak akan bisa nitipin anaknya sama orang yang ceroboh. Jadi wajar dong kalau aku marah karena dia udah ceroboh. Tapi kamu malah belain dia. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya janji nggak akan mengulangi kesalahan saya seperti tadi lagi, Pak. Anissa, udah ya, kamu gak usah nangis. Biar saya coba bicara sama Safira. Udah ya. Jangan nangis terus. Teteh emang lalai tadi, Zah. Tadi Teteh udah coba jelasin ke Bu Safira. Tapi dia nggak mau untuk coba memahami. Tapi kamu lihat sendiri kan, Zah. Teteh berusaha untuk keluarin bumbu kacang yang dimakan sama non Cinta. Supaya alerginya nggak kumat. Teteh juga takut dia kenapa-napa. Iya, Teh. Aku juga tahu kalau Teteh itu nggak sengaja. Sekarang udah ya. Teteh jangan sedih terus. Teteh udah mohon-mohon tadi. Udah mohon ke Bu Safira. Kalau Teteh pasti akan bisa menjaga non Cinta lebih baik lagi. Tapi Bu Safira,
tetap sepertinya nggak akan ngizinin Teteh untuk jaga non Cinta lagi. Maafin aku ya Teh. Ini semua salah aku. Coba aja kalau aku nggak taruh siomay itu di meja. Ya enggak lah, itu bukan salah kamu kok. Orang Teteh juga ceroboh. Anissa, Aziza, saya minta maaf ya. Kalau tadi Safira agak kasar sama kamu. Safira kayak gitu karena dia khawatir. Cinta itu dari kecil sudah sakit-sakitan. Sistem kekebalan tubuhnya lemah. Dia berbeda dengan anak-anak lainnya. Iya Pak, saya mengerti itu kok Pak. Saya juga punya anak. Saya tahu gimana sedihnya kalau anak sakit. Jelas Anissa bisa mengerti kekhawatiran Safira. Karena dia sudah mengalami yang lebih perih dari ini. Ibu Safira udah memaafin saya Pak. Iya, dia sekarang mungkin masih kesal. Saya belum bisa mengajaknya bicara, tapi saya akan terus membujuknya. Kamu yang sabar ya. Aduh, anak mama lagi gambar apa sih? Bunga. Coba lihat. Bunganya mau diwarnain warna apa emangnya? Gimana caranya aku ngasih pengertian ke Safira supaya dia memperbolehkan Anissa mengasuh Cinta lagi? Papa, ayo main. Hai sayangnya Papa. Kinan, ikut Mama. Ayo cepetan. Ikut kemana, Mah? Mama kan baru datang, kok udah mau pergi lagi sih? Kita ada meeting. Mendadak klien ngasih tahu. Nan, ya udah pergi ya. Yaudah sayang, aku pergi dulu ya. Cantik, Papa pergi dulu ya. Jangan nakal di rumah, ya. Jangan ngerepotin mamanya ya. Iya Papa, bilang dong. Iya Papa. Ayo Kinan. Iya. Kenapa non Cinta? Loh, Teteh kemana? Bukannya tadi mau ambil minum? Ya Allah non Cinta. Non. Non. Mama, gimana? Mama. Non Cinta. Non. Mama gimana? Ma. Mimpi buruk ya non ya. Sampai gelisah banget bobonya. Bibi nyanyiin ya. Cinta bobo, oh cinta bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kenapa nangis terus dari tadi, Nak? Hah? Ibu nyanyiin lagu kesukaan Naila ya? Iya, mau ya? Lagu kesukaan Naila ya? Oh, cup. Sini. Nyanyiin lagu kesukaan Naila. Sini. Naila bubu, oh Naila bubu. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Naila bobo. Tidak bobo digigit nyamuk. Ya Allah, aku kangen sekali sama Naila. Pertemukanlah kami kembali ya Allah. Saat ini hanya anak ini yang bisa membuatku bahagia. Selama aku mencari anak kandungku, tolong berikan kesehatan pada Cinta. Angkat penyakitnya. Berikan juga kesehatan pada anakku Naila dimanapun dia berada. Aku tahu rasanya memiliki anak yang sakit.
Cukup aku yang merasakan itu. Jangan biarkan Bu Safira merasakan penderitaan seperti apa yang aku rasakan, ya Rob. Anissa. Ngapain kamu malam-malam gini ada di kamar Cinta? Itu Bu. Anissa, saya udah pernah bilang sama kamu ya, jangan pernah cari alasan untuk mendekati anak saya. Mau kamu apa sih? Enggak Bu, tadi non Cinta itu kebetulan tidurnya gelisah sekali. Saya hanya mau menenangkan dia, itu aja kok Bu. Cukup Anissa. Saya nggak mau tahu lagi ya. Saya ini udah nggak sanggup ngadepin kamu. Sekarang lebih baik kamu beresin barang-barang kamu dan kamu pergi dari rumah ini. Maksudnya Ibu pecat saya? Iya. Pergi kamu. Jangan pecat saya, Bu. Saya mohon, saya masih mau bekerja di sini. Gak bisa, Anissa. Saya mau kamu pergi dari rumah ini. Pergi. Astagfirullahaladzim. Bu Safira? Bu? Astagfirullahaladzim. Bu Safira? Bu? Ya Allah, Bu. Aziza! Masya Allah. Aziza! Itu kan suara Teteh. Teteh kenapa? Kok dari tadi nggak dijawab sih pertanyaan Kinan, ngapain kita ke rumah lama kita? Emang kita mau meeting sama siapa sih? Alvaro? Ngapain Alvaro di sini? Mama yang suruh dia datang ke sini. Udah, yuk kita masuk. Ayo. Bu Safira, ya Allah, Bu Safira, Mbak Safira kenapa? Gak tahu, tiba-tiba aja pingsan. Ya Allah, Aziza kenapa ini? Aziza. Bu. Nafasnya Mbak Safira udah gak ada. Kamu jangan bercanda, Aziza. Astagfirullahaladzim. Bu, Teteh bilang sama aku, apa yang Teteh lakuin ke Mbak Safira? Apa sih? Teteh nggak melakukan apa-apa. Kok kamu bisa-bisanya mikir kayak gitu? Buat apa Teteh mau nyakitin Bu Safira? Karena Teteh selalu berpikir bahwa Mbak Safira itu terlibat sama kasusnya Naila. Dan Teteh selalu berpikir bahwa non cinta itu adalah Naila. Astagfirullahaladzim, Aziza. Teteh nggak bisa ngejelasin apa-apa, terserah kamu. Nggak ada waktu untuk jelasin itu. Aduh, gimana nih Teh? Mana Mas Kenan sama Bu Mala nggak ada lagi di rumah. Bisa diam dulu nggak? Teteh lagi mau ngerasain detak jantungnya ini. Sebentar dong. Masih ada denyut jantungnya. Ini Teteh ngerasa tapi lemah. Ya udah, kita panggil ambulannya Teh. Nggak ada waktu. Biar Teteh yang bawa ke rumah sakit, kamu telepon Pak Kenan sekarang juga. Cepetan. Ya udah ya Teh. Ambil ini. Apa-apaan ini, Tante?
Itu 2 tiket buat kamu sama ibu kamu pergi ke Kuala Lumpur. Sekalian juga saya kasih uang sakunya selama kalian di sana. Saya juga udah atur supaya kamu bisa kerja di perusahaan saya di Kuala Lumpur. Nanti kalau uang sakunya kurang, kamu bisa ngomong sama saya. Pokoknya saya akan merawat kamu sama ibu kamu selama di sana. Maksudnya ini apa, Tante? Kamu pikir kamu bisa lolos dari jeratan hukum hanya karena Kinan dan pengacara kami ngelepasin kamu dari sel? Terus kamu pikir kamu bisa selamanya lepas dari tuduhan pembunuhan Bagas? Yang kamu punya itu cuma alibi yang bisa dengan mudah dipatahkan. Tapi saya nggak bunuh Bagas, Tante. Itu kenyataannya. Jadi buat apa saya takut, Tante? Kamu patut takut. Karena kamu berurusan dengan monster bernama Bima. Kamu nggak tahu ya betapa berbahayanya Bima? Dia nggak akan diam aja sampai orang-orang di sekitar kamu itu binasa. Kamu tuh udah salah milih musuh. Dan gara-gara kamu ya, anak saya juga jadi ikut-ikutan keseret. Kinan, matiin. Ma, tapi... Nggak usah diterima. Mama bawa kamu ke sini supaya kamu bisa bantu yakinin teman kamu ini. Yang lain tuh bisa nunggu. Sekarang coba kamu yakinin nih teman kamu nih. Kamu omongin. Atau kita semua akan kena masalah besar. Pak Satpam! Aduh. Pak Satpam! Kamu coba telepon terus dong. Ya, Teh, ini aku lagi telepon. Ayo cepetan loh, Tete takut Ibu Safira nggak selamat. Aduh, Mas Kemen angkat dong. Pak Satpam! Pak! Astagfirullahaladzim. Lama banget sih saya panggil. Iya maaf Non, saya kan jaga di depan Non. Aduh, cepetan bantu saya angkat Bu Safira. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Iya. Udah Zah, udah cepetan. Kamu nggak usah ikut ya, kamu jagain Cinta di sini. Iya Teh. Itu handphone, biar Teteh bawa. Teteh bisa hubungin Pak Kenan di rumah sakit. Hati-hati ya Teh. Pak, jalan Pak ke rumah sakit terdekat sekarang. Al. Sorry, Tante. Aku masih punya harga diri, Tante. Aku bukan pecundang. Aku nggak mau melarikan diri kayak gini, Tante. Kamu tuh nggak ngerti ya, Pak? Kalau kamu masih mau hidup, kamu harus pergi. Tante, kalau aku kabur, Tante, mereka bakal lebih curiga sama aku, Tante. Kenapa aku harus pergi kalau aku nggak salah, Tante? Al, sabar Al. Aku tahu, Tante. Tante repot-repot datang ke sini. Sebenarnya bukan buat aku, kan? Tapi karena Tante mau ngelindungi Kinan. Iya, kan? Al, dengerin mama gue dulu. Gua tahu maksud mama lu apa, Nan. Gua di sini sengaja dijadiin kambing hitam, Nan. Biar kalian bisa lolos kayak gitu aja. Ah, bukan gitu, Al. Lu kan tahu. Dari dulu nyokap lu tuh gak suka kalau kita temenan. Dengar ya. Karena kalian itu berteman, makanya akhirnya Kinan terseret dalam masalah ini. Dan sekarang apa? Semuanya udah terlanjur. Kamu harus tahu ya satu hal. Karena saya mau melindungi anak saya Kinan. Jadi saya harus juga melindungi kamu. Tanpa saya sekarang, kamu masih mendekam dalam penjara, ngerti? Maaf mah. Ini kayaknya penting. Kinan harus angkat. Kinan ini belum selesai. Kinan! Halo, Anissa. Kok bisa sampai kayak gitu? Gimana kejadiannya? Nggak tahu Pak, tiba-tiba aja Bu Safira pingsan Pak. Oke Anissa, sekarang kamu lagi di jalan mau ke rumah sakit mana? Ini ke rumah sakit yang deket aja dari rumah Pak. Oh jangan. Sekarang juga kamu pergi ke rumah sakit Medika Harapan Lebak Bulus ya? Iya Pak, ke rumah sakit Medika Harapan ya Pak. Ingat, jangan ke rumah sakit lain. Nanti sesampainya di sana, kamu cari dokter Prima. Dokter itu adalah dokter yang menangani Safira selama ini. Baik Pak. Saya sekarang ke sana. Oke. Rumah sakit Medika Harapan. Pak. Ya Mbak. Kalau ke rumah sakit Medika Harapan lewat mana? Kalau itu kita harus putar balik Mbak. Ayo udah cepetan putar balik sekarang. Putar balik Pak, cepetan Pak. Ayo. Ya Mbak.
Tante, masalah ini bukan tentang hanya aku aja. Ini juga menyangkut Kinan dan Safira. Tapi kenapa Kinan dan Safira bisa hidup normal sementara aku enggak, Tante? Malah Tante nyuruh aku sama mama aku pergi ke luar negeri. Apa maksud Tante? Pertama, kamu bukan anak saya. Dan kedua, kamu sendiri yang cari masalah sama istri orang. Kamu tahu kan siapa Bima itu, hah? Kamu pikir Bima bakalan diem aja ya? Kalau kamu deketin Sarah. Dia nggak bakalan berhenti sampai kamu pergi meninggalkan Sarah. Bima punya segalanya. Sedangkan kamu punya apa, hah? Aku punya tante. Tante harus mastiin kalau Bima nggak akan ganggu hidup aku lagi. Kalau enggak, kamu apa? Kalau enggak, bukan hanya aku tante yang jatuh ke jurang, tapi juga aku akan menyeret anak tante Kinan untuk masuk ke jurang bersama aku. Tante harus ingat, aku bisa dengan mudah menghancurkan keluarga tante. Aku tinggal bilang ke orang-orang, aku tinggal bilang ke polisi, siapa ibu kandung Cinta. Maka semua yang tante bangun selama ini akan hancur. Berani ya? Berani ya kamu ngancam saya? Kamu bikin masalah sama Bima, kamu akan mati. Tante harus ingat, bukan aku aja yang akan mati, Tante. Tapi anak Tante Kinan juga akan mati. Sial, dasar gak tahu diri. Mama, Mama gimana? Mama gimana? Duh, Non Cinta pasti udah bangun. Non Cinta udah bangun. Mama. Sayang, jangan nangis ya Non. Mama kamu lagi pergi. Sebentar ya, jangan nangis. Mama gimana? Udah ya cantik, jangan nangis lagi ya. Ya Allah, tolong selamatkan Mbak Safira. Jangan sampai Cinta kehilangan ibunya. Safira! 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 Safira, sayang, kamu kenapa, sayang? Pak, tenang, Pak, tenang. Dok, tolong istri saya, Dok. Baik, Pak, tenang, Pak ya. Dok, saya mohon, Dok. Safira! Safira! Dok, tolong, Dok. Gimana kondisi istri saya, Dok? Baik, Pak, tenang dulu, Pak ya. Kami akan melakukan diagnosis lebih lanjut, MRI scan dan CT scan, Pak. Kondisi pasien juga sudah stabil, Pak. Tapi kami harus melihat status dari neurisma yang ada di otak pasien, Pak. Dok, tolong selamatkan istri saya, Dok. Baik, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Pak ya. Permisi, Pak. Ini adalah hal yang aku tahu setiap hari, ya Allah. Tapi akhirnya terjadi juga, ya Allah. Tolong jangan ambil istriku, ya Allah. Aku belum siap kehilangan dia, ya Allah. Tolong. Tolong selamatkan istriku, ya Allah. Sabar Pak Kenan. Sabar Pak. Insya Allah, Allah akan menolong Bu Safira. Aku harus telepon Papa. Aku harus kasih tahu Papa. Kenan? Halo? Pak, Safira masuk rumah sakit, Pak. Masuk rumah sakit? Terus keadaannya bagaimana sekarang? Aku belum tahu. Tapi yang jelas Safira sekarang lagi diperiksa.
Safira sekarang ada di ruangan MRI scan, Pak. Oke. Papa sekarang ke rumah sakit. Rumah sakit mana, Kenan? Safira ada di rumah sakit yang waktu pertama Safira diperiksa, Pak. Baik. Papa ke sana sekarang. Iya, Pak. Ya Allah. Selamatkan anak saya, ya Allah. Safira jangan dihukum, ya Allah. Karena dia telah melakukan perbuatan yang salah. Safira sebetulnya anak yang baik. Ya Allah. Gua bisa aja nyelamatin diri gua sendiri dan ibu gua dengan mengambil tawaran Bu Mala. Tapi gimana dengan Sarah dan Tiara? Tiara itu anak gua. Dan gue belum bisa dekat sama dia. Gue gak bisa ninggalin dia gitu aja. Gue pengen banget dekat sama Tiara. Gue pengen lihat benar-benar mirip siapa dia sebenarnya. Apa mirip sama gue? Dia udah semena-mena sama Sarah. Dia udah bikin Sarah menderita. Untung aja dia belum tahu kalau Tiara anak gua. Kalau Bima tahu Tiara anak gua nggak tahu apa yang bakal Bima lakuin. Tapi gua nggak akan biarin itu terjadi. Kemarin Bima berhasil nangkap gua. Tapi sekarang nggak bisa. Gua harus lebih hati-hati. Selamat malam, Bu. Malam. Oh iya, Bu. Bu Safira tadi dibawa ke rumah sakit, Bu. Kenapa dia? Tadi dia pingsan dan napasnya hampir berhenti. Pantes aja tadi Kinan perginya buru-buru. Kok nggak ngasih tahu ya dia? Kinan kebiasaan nih HP-nya nggak aktif. Pak, anterin saya ya ke rumah sakit. Pakai mobil yang ada di garasi yang mana aja. Tahu kan rumah sakitnya di mana? Baik, Bu. Ya, saya tahu. Rumah sakit Medika Harapan. Ya udah cepetan. Iya, Bu. Permisi. Sabar ya Pak. Terus berdoa sama Allah. Insya Allah, Allah akan mendengar doa Bapak. Pertama kali saya ketemu Safira itu ketika kami masih remaja. Sejak pertama bertemu Safira, saya sudah jatuh cinta sama dia. Lalu kami tumbuh dewasa bersama. Sampai akhirnya kami dipertemukan di tempat kuliah yang sama. Dari situ saya memutuskan bahwa Safira adalah cinta sejati saya. Kemudian kami menikah, hidup bersama, dan betapa hancurnya hati saya ketika saya tahu bahwa istri saya mengidap aneurisma. Itu adalah penyakit yang sangat parah. Ada pembengkakan pembuluh darah di otaknya yang membuat Safira bisa meninggal kapan saja. Safira bisa meninggal jika dia mengalami stres.
nyawanya bisa melayang kapan saja. Sekarang saya sadar bahwa uang, harta, semua yang saya punya nggak berarti apa-apa. Itu semua nggak bisa menolong Safira. Sekarang saya benar-benar putus asa karena hanya doa dan pertolongan Tuhan yang bisa menyelamatkan Safira. Sekarang saya bingung. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Sabar, Pak. Berarti kita nggak boleh berhenti berdoa sama Allah, Pak. Insya Allah, Bu Safira akan sembuh dari penyakitnya. Amin. Semoga. Sabar ya, banyak doa ya. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi mukjizat, maha penyembuh. Hamba mohon dan meminta kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah Bu Safira. Angkatlah penyakitnya. Dia orang yang baik. Orang yang penuh kasih sayang. Kasihan cinta. Dia masih kecil. Jangan biarkan cinta kehilangan kasih sayang dari ibunya. Cukup hamba yang merasakan semua itu ya Allah. Biarkanlah mereka bersama ya Allah. Lindungilah mereka. Gimana kondisi istri saya, Dok? Alhamdulillah, Pak. Aneurisma yang pasien alami tidak sefatal apa yang saya pikirkan, Pak. Bahkan kalau saya lihat, kondisi pasien semakin lama semakin stabil. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Bahkan dalam kasus ini biasanya pasien meninggal dunia. Mungkin juga karena perempuan yang kemarin itu yang sudah datang bawa pasien dengan cepat. Kalau sampai terlambat 5 menit, saya nggak tahu, Pak, apakah pasien bisa tertolong lagi. Pak Kenan, saran saya, Bapak harus bisa menjaga pasien. Asal pasien jangan sampai stres lagi, Pak ya. Setelah ini, pasien akan kami pindahkan ke ruang ICU. Mungkin hanya itu saja, Pak. Tapi Safira sekarang bisa ditengok kan? Bisa, Pak. Tapi ini hanya untuk Pak Kenan. Bagaimana, Pak? Kenan, kamu temuin Safira. Baik, Pak. Mari, Pak, silakan.